Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 17 Juli 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini adalah lanjutan bacaan Injil hari kemarin. Rupanya orang Farisi merasa terganggu dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka selalu memperhatikan perbuatan Yesus. Padahal kalau kita perhatikan yang dibuat Yesus adalah hal-hal yang baik. Menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak hal yang baik untuk semua orang. Tapi ada sesuatu yang selalu diperhatikan oleh orang Farisi. Maka dikala Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dianggap salah. Tapi kalau kita melihat lebih mendalam, apakah betul apa yang dilakukan Yesus itu salah? Toh itu menyelamatkan orang. Sebenarnya tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan Yesus. Tapi karena ambisi, karena gengsi, karena serakah, maka orang Farisi dan ahli Taurat merasa tersinggung, merasa terganggu dengan perbuatan baik Yesus. Karenanya hari ini Injil bercerita tentang persekongkolan orang Farisi dan ahli Taurat terhadap Yesus. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Persekongkolan mereka tetap tidak menghentikan niat baik Yesus untuk terus berbuat baik. Ia tetap melanjutkan perbuatan baik itu pada tempat yang lain. Saudaraku terkasih, poin penting yang bagi saya bisa kita renungkan pagi ini adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Seberat apapun kita, sejahat apapun orang pada kita, hanya karena kita berbuat baik, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan hanya karena dibenci, hanya karena kita dicemooh, kita diancam, lalu kita berhenti untuk berbuat baik. Jangan menjadi manusia pengecut untuk berbuat baik. Kita adalah murid Kristus yang selalu tulus untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Ada seorang nenek bercerita pada saya, "Romo, maafkan saya sudah semakin tua, sudah tidak bisa berjalan, semua aktivitas saya dibantu oleh orang lain. Saya tidak seperti dulu lagi, yang bisa melakukan banyak hal untuk sesama saya. Sekarang di usia senja saya tidak bisa berbuat banyak hal." Dan dia mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan hal baik untuk sesama." Pada saat itu saya mengatakan kepada si nenek ini, nenek masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin tidak seperti dulu lagi, mungkin tidak seperti dia masih muda. Tapi pada saat dia sudah tua, doa adalah cara terbaik bagi dia untuk berbuat baik kepada sesama yang lain. Saudaraku terkasih, perbuatan baik itu bukan hanya saat kita sehat dan masih kuat. Saat kita tua dan tak berdaya pun kita masih bisa berbuat baik. Saat kita sakit pun kita masih bisa berbuat baik. Caranya adalah dengan mendoakan sesama kita. Itu cara yang bisa kita ungkapkan bahwa kita masih bisa berbuat baik untuk sesama. Maka saudaraku terkasih, kita belajar dari Yesus hari ini untuk tidak pernah berhenti, untuk selalu berbuat baik bagi sesama, dalam situasi apapun, dalam saat kita sakit, dalam saat kita sehat, dalam saat yang sungguh-sungguh tidak berdaya, kita bisa melakukan perbuatan baik untuk sesama. Yang penting apa kita mau atau tidak. Maka Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, walaupun dia disekongkol oleh orang Farisi untuk menyingkirkan dia, membunuh dia, tetap punya semangat untuk berbuat baik bagi sesama. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga kita tetap memiliki hati seperti Yesus
dalam hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.